السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwatu rahimakumullah. Terakhir kita telah membahas tentang bahwasanya kita tidak boleh memastikan surga atau neraka atas seorang individu muslim, ya. Kecuali kita lanjutkan bahwasanya kita tidak memastikan surga atau neraka atau seorang individu muslim pun, ya. Kita hanya memastikan surga atau neraka atas mereka yang memang datang keterangannya dari Allah atau dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun manusia, seorang muslim, semulia-mulianya dia di dunia, tidak kita pastikan dia surga. Sebaliknya, sehancur, serusak-rusaknya seseorang juga tidak kita pastikan dia berada di neraka, ya. Kita menghukumi amalannya, ya. Amalan, perkataan, akidah yang dia katakan, yang dia yakini kufur atau syirik, tuh. Ya. Adapun para pelakunya, kemarin juga kita bahas termasuk pembahasan ini, maka tidaklah semudah itu kita mengkafirkan, ya. Panjang urusan pengkafiran. Mesti ada istifa asyurut wa intifa al-mawani', terpenuhinya syarat-syarat dan kemudian ternafikannya penghalang-penghalang pengkafiran. Yang jelas itu bukan tugas para penuntut ilmu, tidak, ya. Dan nas-nas wa'id, nas-nas ancaman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kaidah Ahlus Sunnah di dalam mengimaninya? Nas-nas yang sifatnya ancaman. Barang siapa man qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, kata Allah Subhanahu wa taala, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka. Khalidan fiha, dia abadi di dalamnya. Tuh, ini kan nas ancaman. Oke? Nah, bagaimana kita mengimani nas-nas demikian? Iya, tafwid. Kita menyerahkan semuanya kepada masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum tentu seseorang yang melakukan itu langsung kita hukumi demikian sebagaimana yang Allah ancamkan atau Rasulnya ancamkan di dalam nas-nas yang ada, belum tentu. Kita tetap serahkan itu kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'aqabah. Kalau Allah mau, Allah hukum sebagaimana diancamkannya. Wa in syaa ghafarah, apabila Allah mau, Allah kehendaki, ya Allah ampuni, ya. Tidaklah kita memastikan hal tersebut, ya. Semuanya diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kesimpulan dari al-jam'u bainan nusus, dengan mengumpulkan nas-nas yang ada yang berkaitan dengan hal demikian, kesimpulannya adalah demikian. Masuk bab selanjutnya, syar'iyyat iqamat al-hudud. Ya? Bahwasanya pendirian had itu ditegaskan oleh syariat. Ya? Benar, demikian diatur di dalam syariat. Seperti misalnya rajam, ya. Al-Imam rahimahullah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "War-rajmu haqqun 'ala man zana wa qad uhsin." Dan rajam itu hak, ya. Yani benar telah disyariatkan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagian akidah dari Ahlus Sunnah adalah di mana kita meyakini bahwasanya itu bentuk syariat Allah Subhanahu wa taala. War-rajmu haqq. Rajam itu hak, benar, ya. Ala man zana wa qad uhsin, diterapkan atas mereka yang berzina dan mereka telah menikah. Uhsin ini pernah
nikah, pernah melakukan akad yang sahih, ya. Baik udah cerai ataupun belum, tapi mereka pernah akad, kemudian mereka berzina, maka hukumannya adalah rajam. Adapun bagi bikr atau yakni jomblowan, jomblowati, lelaki atau wanita yang belum pernah menikah, maka hukuman had bagi zina mereka adalah cambuk, mi'ata jaldah, ya, 100 kali cambukan. Allah menegaskan hal itu di dalam Al-Quran. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita dan pezina lelaki, cambuklah masing-masing mereka 100 kali cambukan, ya. Nah, adapun untuk hukuman rajam tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan ada beberapa riwayat mengatakan dulunya disebutkan di dalam Al-Quran. Tuh. Jadi pernah dengar nasikh dan mansukh? Iya, yang dihapus. Ada datang hukum baru yang menghapus hukum lama. Oke? Nasikh mansukh diantaranya kalau mau kita kasih contoh. Nasikh mansukh ini hukumnya, awas. Tapi lafaznya, redaksinya tetap ada di dalam Al-Quran. Misal. Allah berfirman, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Janganlah kalian makan riba yang berkali-kali lipat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, berarti 5% boleh? Riba? Ya kan? Datang hukum selanjutnya yang memutlakkan pengharamannya totally, menghapuskan aturan yang kemarin. Begitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya. Tuh. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah riba, mabaki, kalaupun cuma sedikit, sedikit apapun. Mabaki minar riba. Nah, dihapus nggak hukum yang dulu oleh hukum yang tapi redaksinya dihapus nggak dari Al-Quran? Nah, tuh itu namanya mansuh hukman. Dihapus hukumnya. Ada di dalam Al-Quran yang mansuh lafzon, dihapus redaksinya. Redaksinya dihapus. Oke? Dikarenakan datangnya hukum baru. Di antara kasus yang dihapus redaksinya yang pernah kami baca adalah kasus ini, zina. Oke? Ayat tentang rajam bagi mereka, bagi syekh wa syaikhatu wa syekh. Oke, bagi wanita atau lelaki yang telah menikah. Itu redaksinya terhapuskan dari Al-Quran. Tapi mabqi hukman, tapi hukumnya tetap berjalan. Kalaupun redaksinya terhapus dari Al-Quran. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW mempraktekannya. Begitupun Abu Bakar, begitupun Umar, begitupun semua sahabat radhiyallahu anhum mempraktekkan hal tersebut di masa mereka. No. Berarti ini yang dibilang nanti namanya kasus yang kayak gini mansukhun lafzan. Lafaznya dihapus dari Al-Quran, tapi mabqi hukman. Tapi hukumnya tetap berjalan. Ada kasus yang demikian. Oke? Akhirnya menjadi ujian bagi kaum muslimin karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan begitu berat hati seseorang menerimanya. Rajam nih berat, bentuk hukuman mati yang paling cold blooded. Oke? Tapi memang demikian diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka menjauhi hukum tersebut. Datanglah sebuah kaum yang menafikan bahwasanya ada hukum rajam di dalam Islam. Tuh, penyimpangan enggak? Penyimpangan. Oke, kalau ada kena, masuklah bab di dalam buku akidah. Ingat dari awal? Kenapa imam-imam Ahlus Sunnah bikin buku akidah bab-babnya begini? Hanya mereka masukin kasus-kasus yang terjadi penyimpangan padanya. Oke? Enggak niat setiap poin pembahasan akidah dimasukin ke benar, enggak niat begitu. Mempersingkat pembahasan gimana? Lihat yang terjadi kesesatan di bab apa aja. Nah, tegaskan di situ akidah Ahlus Sunnah idealnya seperti A, seperti apa. Oke? Nah, di sini lah. Idza i'tarafa aw qamat alaihi bayyinah. Nah, itu rajam. Benar. Oke, apabila dia mengaku atau adanya bukti. Apabila nih orang mengaku atau adanya bukti. Oke?
Faqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad rajamatil a'immatur rasyidun. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan hukum rajam. Demikian pula para al-khulafa ar-rasyidin telah menetapkan hukum rajam, ya. Hadza hukmullah fit Taurah wal Injil. Demikianlah hukum Allah di Taurat dan di Injil. Okay? Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah merajam Ghamidiyah, yakni wanita dari kabilah Ghamidi. Okay? Dan juga merajam Ma'iz, yakni Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Kemudian Juhaniyah warajam al-yahudiyain, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam dua orang Yahudi zanaya yang telah berzina, ya. Demikian diterapkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian dhawabit di dalam pendirian rajam, awas. Sebagaimana had di dalam Islam, yang melakukannya siapa? Ormas kah? Pak RT, Pak RW, atau ormas? Persekusi kah? Atau gimana? Hanya pemerintah tuh pemerintah yang mana? Yang berlaku, udah, yang diakui. Oke? Okay? Kalau pemerintah nggak mengadakan, boleh kita bikin sendiri nggak? Apabila seseorang bikin sendiri, maka itu bentuk khuruj, bentuk pemberontakan kepada penguasa yang ada, ya. Zain? Ditegaskan hal ini sebagaimana dikatakan Umar radhiyallahu anhu, okay? Nanti kita jelaskan dhawabitnya, ya. Umar radhiyallahu anhu di dalam khutbahnya beliau radhiyallahu anhu berkhutbah, yakni riwayat ini diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Umar berkhutbah, "Innallaha ba'atha Muhammadan bil haqq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak. Wa anzala alaihi al-kitab. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan atas Muhammad al-kitab, yakni Al-Qur'anul Karim. Wa kan mimma unzila alaihi ayatul rajm. Dan di antara ayat-ayat yang telah diturunkan kepada Muhammad sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada ayat rajam. Ayat rajam. No. Qara'naha wa hafiznaha. Kita dulu membaca ayat itu dan dulu kita hafal ayat itu. Ya? Wa wa'ainaha wa akhadnaha. Kita fahami ayat itu dan kita terapkan, kita praktekkan ayat tersebut. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menerapkan hukum rajam. Wa rajamna ba'da. Demikian pun kami menerapkan hukum rajam sepeninggalnya. Fa akhsha ay ya'tiya qailun wa yaqul. Aku khawatir akan datang suatu zaman seseorang dengan sembarangan dia berkata, "Innana la najidur rajma fil Qur'an." Sesungguhnya kita tidak menemukan ayat rajam di dalam Al-Qur'an. Fayadillu bitarki faridatin min faraidillah. Maka tersesatlah ia dengan meninggalkan salah satu bentuk kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, nuzilat fil Qur'an, yang diturunkan di dalam Al-Qur'an. Tsumma qala, kemudian beliau radhiyallahu anhu berkata, wa hadduz zani rajulan aw imra'atan rajmu. Dan hukuman bagi pezina, lelaki ataupun wanita, maka rajam. Idza kan hunaka iqraran aw bayyinah. Apabila ada pengakuan dari pelaku atau bayyinah atau bukti, ya. Au kana al-habal, atau hamil, tuh al-habal, bukti yang paling nyata, ya, kehamilan. Ar-rajulu yurjam bil bayyinah bisyuhud. Seseorang itu dirajam dengan terpenuhinya bukti-bukti dan saksi-saksi. Wa humul arba'ah, dan saksinya itu harus 4. Oke? Fa idza kanu thalathah, apabila saksinya cuma 3, syahidu alaihi, yang bersaksi atasnya bahwasanya dia berzina, yang bersaksi cuma 3 orang, yuqamu alaihim had al-qadhaf, maka yang bersaksinya tersebut justru dia yang terkena hukum had, cambuk karena tuduhan qadhaf, menuduh seseorang berzina. Ya, fala budda an yutawaffar arba'ah, harus terpenuhi 4 saksi. Wa annahum ra'aw hadzal rajul ata hadhihi al-mar'ah wa ra'aw al-maila fil makhalah.
Ra'au dzakarahu fi farjiha sarraha. Harus jelas saksi. Dia benar-benar melihat si lelaki mendatangi wanita. Si lelaki berada di posisi lelaki dengan wanita dan melihat, maaf, kemaluan lelaki ada pada kemaluan si wanita. Tuh, harus melihat begitu. Nggak boleh lihat dari jauh. Itu apa yang tumpuk-tumpukan kalau lagi belajar mixed martial arts mungkin gitu-gitunya. Nggak boleh. Harus jelas kelihatan punya lelaki kepada punya wanita. Tuh, susah nggak? Ya? La tuqbal minhum asyahadah illa idza kanu arba'ah. Tidak diterima kesaksian mereka kecuali memenuhi 4 orang. Wa idza kanu an musyahadah yaqiniyah mustayqanah ra'awha bi'ayunihim hadza siyanah lid-dima wa siyanah lil-a'rad. Demikian semua diatur oleh syariat dengan tujuan untuk menjaga darah seorang manusia dan harga diri atau nama baik seseorang. Ya. Au yata'arraf kama tarafa Ma'iz, atau dengan pengakuan si pelaku sebagaimana Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu mengaku, wal Ghamidiyah dan wanita Ghamidiyah radhiyallahu anha mengaku, au yadhharul hablu, atau tampaklah kehamilan pada ni wanita. Fa idza dhahara al hablu fa huwa khairu syahid. Apabila udah tampak kehamilan, maka itu adalah saksi yang paling nyata, bukti yang paling nyata. Asyahid la yurjam illa bi bayyinah imma arba' syuhud kama dzakarna lakum. Wa imma ya'tarif az-zani nafsahu rajulan aw imra'atan. Oke. Jadi begini. Oke, ada hukum zina rajam atau cambuk. Tapi syariat justru sangat ketat mengatur hal itu. Tujuannya apa? Menjaga darah kaum muslimin dan menjaga nama baiknya. Kalau misalnya hukum tersebut didirikan berdasarkan pengaduan seseorang, dikasih syarat sama Islam. Yang syaratnya nih ribet. Oke? Syaratnya ribet. Yaitu apa? Mesti 4 orang yang ngelihat. Ngelihat juga bukan ngelihat dari jauh. Mesti ngelihat jauh, jelas. Ribet gak sih? Bubar bro. Nggak enak ada yang lihat. Satu nggak enak. Jengah ada yang lihat. Kalau satu ngelihat atau berdua, wah cuman berdua nih bro. Ya, mesti 4. Iya gak? Kita cari lagi yang lain. Dosa dia nyebarin aib. Tuh ditutup benar-benar nggak sama Islam? Dia ngaku, dia mengakui apa yang disaksikan, dia ngadu kepada penguasa. Cuman 1 atau 2 orang, nggak memenuhi 4 atau 3 orang, oke? Maka yang ngakunya ini, maka dia telah menuduh zina kepada tuh orang. Loh, kalaupun dia bertiga yang bersaksi, harus 4. Kau telah menuduh zina kepada seorang yang kepada seorang yang kau adukan zina. Maka yang mengadukan zina ini terkena hukum qadzaf, tuduhan zina. Dicambuklah dia 80 kali cambukan. Suwe gak? Udah ngadu dikirain biar dihukum dia, taunya dia yang disabetin. Suwe gak? Salah dia ngaku. Aturan apa? Kalaupun iya ngaku, jangan 4, 12 lagi. Diam. Kenapa diaduin orang? Tuh lihat, ditutup benar-benar sama syariat benar-benar. Kemudian lagi, kalau seseorang, nah oke, akhirnya susah kan? Susah gimana terjadi zina berdasarkan pengaduan nih? Susah kan teknisnya? Oke, kalau gitu, terjadi zina, terjadi hukum had, diterapkan hukum had berdasarkan pengakuan nih, selah-selahnya ketutup. Oke? Jadi gimana dong? Pengakuan berdasarkan pengaduan nggak bisa berarti pengakuan. Kalau seseorang datang kepada Rasul mengaku atau kepada penguasa yang ada mengaku, nah didirikanlah atasnya. Tuh. Nah, kalaupun terjadi kasus zina pada sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajmain tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka. Oke? Satu, itu hikmah tasyri', hikmah pembentukan syariah. Sengaja Allah takdirkan itu pada mereka dengan tujuan apa? Agar kita kaum setelahnya tahu apa yang harus dilakukan apabila kasus demikian terjadi. Yang kedua, mulianya sahabat itu semua pada sahabat terjadi berangkat dari kemauan, pengakuan dan keinginan taubat yang sangat tinggi pada mereka. Inilah mulianya para sahabat radhiyallahu anhum. Padahal Allah tetap menutupi, syariat tetap menganjurkan. Jadikan itu antaramu dengan Tuhanmu. Sebenarnya begitu. Tapi seseorang ingin mengambil jalan itu untuk membersihkan dirinya, boleh? Boleh dia mengaku kepada penguasa yang ada saat itu. Zen?
Nah, kalaupun dia ngaku nih, misalnya aku berzina, maka dia ngakuin diri dia aja. Jangan bilang zina sama siapa. Nah ini qadzaf udah hitungannya nih. Ana zina sama siapa? Masalah, contoh, aku zina, oke, sama siapa? Sama fulana. Ini salah. Satu, si penguasanya, si hakimnya salah pakai nanya sama siapa. Dia juga salah bilangin orang berzina. Tuh, ditangkaplah dia. Oke, ente berzina, dia nggak mau ngaku dan berani sumpah 3 kali. Ayo. Akhirnya aku dicambuk 100 kali karena aku berzina ngaku. Dan dicambuk 80 kali karena menuduh dia berzina. Tuh, 180. Allah, suwe gak? Ditutup benar-benar sama syariat Islam. Kenapa? Menjaga nama baik. Kok dijadikan itu antaramu dengan Allah? Ya kan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik pasti akan menghapuskan catatan-catatan buruk. At-ta'ib minadz-dzamb, orang yang bertaubat dari dosa, kama la dzamba lahu. Seperti orang yang tak punya dosa sama sekali. Puasa Ramadan menghapuskan setahun sebelumnya. Sholat malam, bangun, bertahajud dan lain-lain. Sedekah. Bukankah pezina, pelacur tuh, bukan sekali bro. Pezina, occupationnya berzina. Diampuni cuma gara-gara air yang dibagi sama anjing. Bisa jadi ada sebab-sebab pengampunan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seremeh-remehnya amalan. Itu dibagi air bro, dibagi air. Apalagi kalau dibagi susu, apa kopi, tuh anjing. Jangan gila, awas. Itu lagi ngomongin betapa luasnya rahmat Allah. Bukan juga lagi ngomongin teknis fikih, awas. Oh kalau zina mau diampunin caranya kita cari anjing. Bukan lagi ngomongin itu hadis. Lagi ngomongin betapa luasnya rahmat Allah. Bisa jadi Allah mendatangkan rahmat yang sangat luas hanya dengan sebab yang sangat mungkin remeh di mata makhluk. Ya kan? Nah, akhirnya kalaupun terjadi pada masa Rasulullah SAW berangkat dari pengakuan. Dan seringkali ya kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasul, ketika seseorang datang mengaku berzina, ngaku zina. Selalu saja Rasul SAW berpaling kan? Tapi nih tekadnya emang kuat, sampai ya Rasul aku berzina, dirikan had atasku. Aduh. Oke? Maknanya apa? Nggak usah ngaku, udah berat ini, mesti dirikan ini. Udah jadikan taubat antaramu dengan Allah. Jadi nggak sebagaimana yang digambarkan musuh Islam tentang praktek cambuk dan rajam dan potong tangan di dalam Islam seolah-olah segampang itu. Gitu. Nggak begitu, panjang prosesnya ini. Ya. Tapi kalau misalnya pemerintah sampai mendirikan, oke? Kalau pemerintah sampai mendirikan hal tersebut, bolehkah seseorang menentang pemerintah dan berkata, awas, haram darah muslim, tidak boleh dirajam. Dia bawakan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang haramnya darah muslim. Kebaliknya tuh orang otaknya. Kebalik gitu. Ya. Nah, kasus Ma'iz radhiyallahu anhu ibn Malik sama wanita Ghamidiyah, sama 2 orang Yahudi. Itu ada di riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Oke? Dan riwayat lain saling melengkapi satu sama. Jadi ceritain Ma'iz bin Malik nih. Ada seorang sahib juga namanya Hazal radhiyallahu anhu. Nah, wallahu alam. Hazal nih punya budak wanita. Nah, Ma'iz kejeblos dan berzinahlah dengan budak wanitanya Hazal. Nah, Hazal suruh akuilah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngaku dia sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu turun ayat dalam kasusmu ini, yang ini membelamu, membenarkanmu karena kau mau bertobat. Gitu. Akhirnya mengakulah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita akhirnya Rasul merajam ya. Dan Rasul berkata kepada Hazal nih, "Innaka ya Hazal, andai saja engkau sesungguhnya ya Hazal, in satartah bithaubik, apabila kau menutupinya dengan bajumu itu lebih baik." Faham gak hikmahnya? Ya, kita lihat sedikit riwayat yang ada tentang hal ini. Dengan sanadnya dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya.
anna Ma'iz bin Malik, bahwasanya Ma'iz bin Malik al-Aslami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, dan dia berkata, ya Rasulullah, inni zalamtu nafsi wa zanait. Ya Rasulullah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dan telah berzina. Wa inni uridu an tutahhirani, dan aku ingin kau mensucikanku, membersihkanku. Faradda, Rasul pun mengusirnya, menghindarinya. Falamma kana minal ghad, besokannya dia datangi lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat lain bilang katanya nih, Ma'iz datang terus karena dorongannya Hazal ini, ya, radhiyallahu anhum aja. Sekali lagi kekeliruan yang ada di generasi itu semuanya dengan segala hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berijtihad, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebatas kemampuan mereka, dan kita berhusnudzon kepada para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Mendatangi lagi, besoknya dia mendatangi lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, inni qad zanait. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Faraddahu tsaniya, Rasul pun mengusirnya lagi, berpaling lagi darinya. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qaumi. Rasul pun mengutus seseorang kepada kaumnya Ma'iz, menanyakan tentang Ma'iz nih. Oke? Ata'lamuna bi aqlihi ba'san tunkiruna minhu syai'an? Apakah kalian mengingkari sesuatu di akalnya, yakni yang kalian tahu, ini Ma'iz ini akalnya normal nggak sih? Gitu. Okay? Tungkiruna minhu syai'an, apakah kau mengingkari darinya sesuatu, yakni did you see something wrong with him? Apakah kalian melihat ada yang salah dengannya? Apa lagi mabok kali apa gimana, atau emang kadang gila, kadang normal, kadang gila, kadang begitu kali, ada begitu nggak? Okay? Diceklah sama kaumnya. Faqalu, kaumnya berkata, ma na'lamuhu illa wa fil aqli min salihina fima nara. Kita tidak mengenal Ma'iz kecuali sebagai orang yang paling cerdas akalnya di antara kita, orang paling saleh, paling rajih akalnya di antara kita. Berarti normal, bahkan bagus. Fa'atahu tsalitsah, akhirnya besokannya Ma'iz radhiyallahu anhu mendatangi lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala ilaihim aidan fasa'ala anhu. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi mengutus seseorang untuk bertanya kepada kaumnya. Oke? Tentang kenapa dia nih normal enggak nih? Sekali lagi tekankan kepada kaumnya, coba ada something wrong with him. Tapi kaumnya akhbaru annahu la ba'sa bih wala bi'aqli. Dia normal kok, akalnya juga normal. Falamma kana ar-rabi'ah, keempat kalinya Ma'iz datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengaku lagi, akhirnya baru hafara lahu hufrah, digalilah lubang untuknya, thumma amara bihi farujim. Akhirnya diperintahkanlah ia untuk dirajam, dan dirajamlah ia sampai mati. Tuh. Dicek terus sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni dia datang sekali ngaku, dua kali ngaku, oke? Rasul masih berpaling, dia nggak datang 3 kali, nggak dikejar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicari mana itu dia tuh, ayo, enggak, udah coba. Maksudnya apa? Dibalikin berkali-kali, maksudnya apa? Udah coba ambil cara lain untuk bertaubat, jangan pakai cara ini. Tapi orang yang emang udah kuat di hatinya, emang niat taubat, akan berkali-kali datang memang. Tayyib. Kemudian Buraidah radhiyallahu anhu berkata, faja'atil Ghamidiyah, setelah kasusnya Ma'iz, datanglah seorang wanita Ghamidi, kabilah Ghamidi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita itu berkata, ya Rasulullah, inni qad zanait fatahhirni. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku juga telah berzina, sucikan aku. Wah, ini berentet nih kasusnya nih. Nggih? Wa innahu raddaha, dan kemudian sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti awal menolaknya. Falamma kana al-ghad, pas keesokan harinya, qalat, ni wanita kembali kepada Rasul dan ngomong lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lima tarudduni? Ya Rasulullah, kenapa kau menolakku? La'allaka an taruddani kama radadta Ma'izan, wallahi inni la hubla. Mungkin kau menolakku karena sebagaimana kau menolak Ma'iz kemarin. Nggih? Ya, ini nggak jelas, hanya dari pengakuan. Kau nggak punya bukti. Nih, aku punya bukti, demi Allah, aneh bunting, aneh hamil. Tuh, sampai begitu nih wanita mengakunya. Zin? Qal imma la fadhhabi hatta talidi,
Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, udah pulang deh sampai kau melahirkan. 9 bulan, iya kan? Kali 9 bulan nggak balik lagi, nggak dicari itu sama Rasul, bro, sallallahu alaihi wasallam. Mungkin wallahu alam, iya kan? Ternyata setelah 9 bulan dia kembali menggendong babynya. Ya Allah, dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falamma waladat," dan ketika wanita itu melahirkan, "atathu bis-sabi fi khirqah." Dia pun mendatangi kembali Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bayinya tersebut fi khirqah. Khirqah yakni di bedong, di dalam bedongannya. Bayinya di bedong, di dalam lapisan kain. Qalat, wanita itu berkata, "Hadza wa qad waladtu." Ini ya Rasul, aku telah melahirkan. Maksudnya dirikan atasku had. Rasul pun kembali berkata kepadanya, "Idhabi fa'ardi'i hatta tuftimi." Pergi dulu, susui dia sampai kau fitam. Fitam yakni sapih. Oke? Sampai kau pisahkan dia dari susu. Berapa tahun? 2 tahun, kan? Kali nggak balik lagi gitu, kali. Dia balik lagi, qal falamma fatamathu, dan ketika ni wanita telah menyelesaikan susuannya, atathu bis-sabi, dia kembali mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa bayinya, fi yadihi kisratu khubz, ni bayi sambil megang sepotong roti di tangannya. Faqalat, ni wanita berkata, "Hadza ya Nabiyallah qad fatamtu." Ini wahai Nabiyullah, sungguh aku telah menyapihnya. Wa qad akala ta'am, dan dia telah bisa makan. Tuh, lihat. Ya. Fadafa as-sabi ila rajulin minal muslimin. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bayinya ini kepada seorang muslim, yakni agar dia jadi walinya, menjaganya. Thumma amara biha, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membawa ni wanita. Fahufira laha fi sadriha, akhirnya digalilah lubang sedalam dadanya. Oke? Waqad amara an-nas farajamuha, akhirnya Rasul pun memerintahkan manusia untuk merajamnya. Mereka pun merajam wanita itu sampai mati di tempat. Allah, berat nggak? Hah? Tapi benar, ini syariat yang didirikan. Zeh? Nah, di sanad lain Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu cerita, setelah kasus itu terjadi, orang pada ngomongin nih wanita ke media. Jadi bahan pembicaraan, jadi omongan. Ini wanita. Rasul pun marah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi kalian bicarakan dia. Wallahi innaha laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lakafathum. Demi Allah, wanita itu telah taubat dengan taubat yang sangat besar, yang apabila taubat dia satu orang sendiri dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya taubatnya cukup untuk menebus dosa mereka semua. Yani taubat satu orang yang begitu besar, luar biasa, kalau dibagikan kepada 70 orang, okay, cukup nih 70 orang bersih semua dosanya dengan taubat satu orang. Dan dimuliakanlah wanita tersebut radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan hukum rajam. Ya. Kenapa sekali lagi dimasukin ke bab ini, ke bab akidah? Dikarenakan terjadi penyimpangan kaum yang menentang syariat rajam dari Islam. Penguasa yang mendirikannya sekali lagi, dan mereka melihat maslahatnya apa? Oke, dengan mendirikan ini apa maslahat yang lebih besar atau justru madarat yang lebih besar? Oke? Tidaklah kita memaksakan penguasa untuk hal tersebut, ya. Kalau penguasa tidak mendirikan, boleh nggak kita mencela-celanya? Meninggalkan hukum Allah, boleh nggak? Penguasa punya pertimbangan sendiri, tidak sebagaimana kita yang sempit. Yang pengetahuan dan wawasan kita ini hanya sebatas apa yang kita mau tahu, apa yang kita mau dengar, kan? Pertimbangan mereka jauh lebih lebar dan lebih panjang penguasanya.
Apabila mereka melihat dengan memaksakan didirikan kemudian akan terjadi madarat yang lebih besar, ribet, maka mereka punya hak untuk menunda dan tidak menerapkan hukum tersebut. Hukum had apapun. Tidak bisa kita menyalahkan penguasa karena tidak mendirikannya, nggak bisa. Kenapa? Mereka punya pertimbangan. Tidakkah kita ingat kasusnya, nanti di sirah kita bahas, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, penguasa gak? Wajib gak dia mendirikan had atas kisos pembunuh Utsman? Wajib gak? Wajib. Nah, Ali nggak mendirikan dengan pertimbangannya radhiyallahu anhu, kan? Kenapa? Madarat yang akan lebih besar pembunuhan Utsman tidak seperti pembunuhan seorang individu biasa, bahaya nih. Oke? Madarat yang lebih besar. Akhirnya Ali tidak mendirikan radhiyallahu anhu. Bolehkah kita ngotot dan berkata kepada Ali, sungguh kau telah meninggalkan hukum Allah subhanahu? Atau seseorang menekan pemerintah yang ada radhiyallahu anhum ajmain, menekan pemerintah yang ada untuk mendirikan kisah tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Kekeliruan. Akhirnya terjadi fitnah. Demikian yang terjadi kan pada level itu radhiyallahu anhum. Dan para ulama bilang yang benar siapa ijtihadnya? Ali radhiyallahu anhu. Yang lain mujtahid dapat pahala. Memang sekali lagi emang Allah jadikan ini pada mereka supaya jadi pelajaran buat kita. Ya, emang. Supaya buat jadi pelajaran buat kita. Enggak tepat dengan menekan memaksa penguasa ini, enggak tepat untuk mendirikan hukum. Ya. Ya. Kemudian bab selanjutnya, tabdi' man intaqasa ahadan min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mentabdi' yakni menghukumi ahli bid'ah. Menghukumi ahli bid'ah, yani si fulan ahli bid'ah, tuh, mentabdi', gitu ya. Kepada siapapun yang mencela salah seorang di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencelanya. Oke? Al-Imam rahimahullah berkata, "Wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan barang siapa yang mencela salah seorang di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw abghadahu, atau mungkin membencinya, ya, bihadatsin kana minhu, dikarenakan kejadian yang terjadi padanya, aw dzakara masawi'ah, atau sengaja seseorang menyebutkan keburukan-keburukan seorang sahabat di antara para sahabat Rasul, kana mubtadi'an, maka dia adalah seorang mubtadi', ahli bid'ah, hatta yatarahham alaihim jami'an, sehingga dia kembali mendoakan kerahmatan kepada para sahabat semua radhiyallahu anhum, wa yakunu qalbuhu lahum saliman, sehingga hatinya bersih lagi dari kebencian kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, ini akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, terlepas apapun yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu anhum, sebesar apapun kita mengambil hikmah dari apa yang terjadi pada mereka, tetap kita harus menghormati dan mengagungkan mereka, tidak meragukan sama sekali kabar yang datang dari mereka. Tidak. Ya, ini yang membedakan para Ahlus Sunnah dari Syiah, dari Rafidah, dari Khawarij dan lain-lain yang sampai titik membenci, memaki, bahkan mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Insyaallah kita bahas bab ini di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.